Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema kebaikan Tuhan di dalam kecemasan manusia. Hari-hari ini kita melihat situasi yang mencekam dan menakutkan secara global dengan adanya virus corona, sehingga kita lihat dunia menjadi ketakutan. Dan di hari-hari ini kita lihat kematian yang begitu hebat yang melanda seluruh dunia, sehingga kita lihat bahwa manusia begitu cemas, manusia menjadi takut. Dan kiranya dengan peristiwa ini, sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak perlu cemas, kita tidak perlu takut yang berkelebihan karena menghadapi masa-masa yang sukar ini. Dalam firman Allah tercatat dalam kitab Mazmur 107 ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Saudara-saudara, Mazmur 107 ini menyatakan tentang hal-hal yang menggelisahkan, yang mencemaskan dari manusia. Dan saudara-saudara, sehingga ayat ini muncul untuk memberikan satu kekuatan, memberikan satu keteguhan dalam iman, dan bahwa Tuhan akan meluputkan, Tuhan akan melepaskan, Tuhan akan melindungi umat-umatnya dari ketakutan, dari kecemasan. Keadaan sekarang sangat memprihatinkan. Situasi kelam, mencemaskan, menjadi takut dan takut akan kematian karena wabah corona ini ancaman yang serius secara global. Negara-negara mulai mengambil langkah-langkah untuk mengatasinya. Dan juga bagi negara Indonesia, Presiden kita mengambil langkah untuk mengantisipasi situasi yang menakutkan ini. Di dalam firman Allah, Raja Daud juga pernah merasakan kecemasan yang begitu luar biasa di saat-saat dia mengalami penderitaan. Dalam penderitaan itu dia begitu takut, sehingga dia cetuskan ini, dia sampaikan lewat firman Allah yang kita akan baca pada pagi hari ini juga. Dalam Mazmur 38 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Aku kehabisan tenaga dan remuk redam. Aku merintih karena degap-degup jantungku. Tuhan, Engkau mengetahui segala keinginanku, dan keluhku pun tidak tersembunyi bagimu. Daud juga merasakan begitu cemas. Daud pun merasa begitu takut, sehingga dikatakan firman Allah, kehabisan tenaga dan remuk redam. Aku merintih, degap-degup jantungku, berdebar-debar ketakutan karena penderitaan dan kematian ada di depannya. Begitu cemas, begitu takut. Kalau saja Raja Daud mengalami hal yang demikian, begitu juga dengan kita di hari-hari ini, dengan menghadapi ketakutan yang luar biasa ini. Dan memang di dalam kitab Lukas pasal yang ke-21 juga menyatakan demikian firman Allah, ayat yang ke-11. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat di berbagai tempat. Akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Saudara-saudara, hal ini kita alami sekarang. Kekejutan yang sangat dahsyat
dan orang begitu takut karena virus corona. Firman Allah katakan, penyakit sampar akan datang di hari-hari yang terakhir ini, akan melanda seluruh dunia di hari-hari yang terakhir ini. Tapi kata firman Allah, jangan engkau menjadi takut. Dan firman Allah katakan di dalam kitab Ibrani pasal 13 ayat yang ke-5b, firman Allah katakan, Tuhan sekali-kali tidak akan membiarkan kita, dan sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Jadi jelas firman Allah, dalam kecemasan, dalam ketakutan, firman Allah katakan, bagi anak-anak Tuhan, bagi orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan tidak akan membiarkan dia, dan Tuhan juga sekali-kali tidak akan meninggalkan dia. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Mazmur 107, dalam kecemasan, dalam ketakutan yang dituliskan dalam Mazmur 107 itu, dan pemazmur katakan, dia datang kepada Tuhan, dia berseru kepada Tuhan di masa-masa kecemasan, di masa-masa ketakutan itu, dia datang kepada Tuhan. Jadi sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak perlu cemas, kita tidak perlu takut, karena firman Allah berjanji, sekali-kali Tuhan tidak akan meninggalkan kita, dan sekali-kali Tuhan tidak akan membiarkan kita. Jadi Tuhan melindungi kita, Tuhan menjaga kita, Tuhan memperhatikan dalam hidup kita. Dalam situasi yang sulit ini, dalam situasi yang mencemaskan ini, dalam situasi bagaikan penyakit sampar yang sedang melanda, saudara-saudara, yang perlu kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan adalah datang kepada Tuhan, berseru-seru kepada Tuhan, berteriak minta tolong kepada Tuhan. Itu jalan yang benar, itu jalan yang tepat bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Dalam kitab Yakobus juga pasal 5 ayat 16 dikatakan, doa orang benar, doa orang benar, Tuhan akan memberikan jawaban dalam setiap doa kita. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Jadi berseru-seru kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, berteriak kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, kata firman Allah dikatakan, maka dia akan mendengar, karena doa orang benar itu besar kuasanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di masa-masa yang sulit ini, di masa-masa yang sukar ini, di masa-masa yang mencemaskan ini, sebagai anak Tuhan, jalannya adalah datang kepada Tuhan. Jalannya adalah berdoa kepada Tuhan. Apa yang kita doakan di hari-hari ini? Mari kita berdoa untuk pemerintah Indonesia ini, supaya dapat mengatasi situasi ini dengan baik, dapat mengendalikan keamanan negeri ini dengan baik, dapat mengatasi bahan makanan dan mensuplai bahan makanan secara baik. Dan yang kedua juga, bagi masyarakat, supaya masyarakat ini tidak perlu takut, tidak perlu cemas, dan kita berdoa untuk masyarakat ini supaya dalam keadaan kondusif, dalam keadaan baik, dapat mengendalikan diri, supaya tidak terjadi huru-hara, tidak terjadi kerusuhan karena situasi yang mencekam ini. Lalu kita juga berdoa untuk para dokter, para medis, supaya mereka dapat mengenangani pasien-pasien yang kena virus corona, dan supaya mereka juga tetap sehat,
tetap kuat dan dapat menangani pasien-pasien dengan baik. Dan juga kita berdoa supaya para dokter dengan keahliannya dan kiranya juga obat-obatan dapat tercukupi untuk menangani virus ini dengan baik. Dan bagi setiap orang percaya, kita berdoa supaya menyatukan diri sehati. Kita berdoa supaya Tuhan tolong, Tuhan lindungi, Tuhan jagai kita semua, supaya gereja-gereja juga tetap dalam keadaan baik, tetap bisa beribadah, tetap bisa bersekutu bersama-sama sebagai jemaat Tuhan, dan sehingga dengan doa kita supaya virus ini segera dapat berlalu dan kita kembali seperti sedia kala dan berjalan dengan aktivitas yang baik, dan kita bisa beribadah juga seperti biasa yang kita lakukan. Dan saudara-saudara, berseru-seru kepada Tuhan. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, di dalam situasi ini, dalam situasi yang mencemaskan ini, dalam situasi yang menakutkan ini, saudara-saudara, kalau kita datang kepada Tuhan, kita berseru kepada Tuhan, maka kebaikan Tuhan itu akan dinyatakan dalam hidup kita. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Mazmur 107 ayat yang ke-13, demikian firman Allah, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, dalam masa-masa kesesakan, dalam masa-masa kecemasan ini, jalannya adalah berseru-seru kepada Tuhan. Maka di situ ada pertolongan, di situ ada jalan kemenangan, di situ ada jalan kelepasan yang Tuhan berikan kepada kita. Ayat 28 juga dalam Mazmur 107. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Jadi dengan berseru-seru kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyelamatkan, maka Tuhan akan melepaskannya, maka Tuhan akan menuntun keluar dalam kehidupan kita dari segala kecemasan itu. Jadi saudara-saudara, sebagai umat-umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan, jadi tidak perlu cemas, tidak perlu takut seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Walaupun kita lihat kematian di mana-mana terjadi karena virus corona, dan jemaat Tuhan juga sepertinya kita terpisah karena tidak bisa beribadah di rumah ibadah kita masing-masing. Tetapi saudara-saudara, sekali lagi, hal ini bisa terjadi. Ya, saudara-saudara, Tuhan tidak pernah melepaskan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan ini. Saudara-saudara, memang ini akan terjadi. Hal-hal ini kita akan lalui. Hal-hal ini kita akan terima. Karena firman Allah jelas bahwa di hari-hari terakhir adalah hari-hari masa-masa yang sukar. Dalam Timotius juga katakan dalam pasal 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 1. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Jadi ini baru awal dari penderitaan. Dan ada hal-hal yang di dalam Lukas 21 juga ayat 11. Ada kejutan-kejutan yang akan terjadi di kemudian. Dalam 2020 kita memulai awal tahun, kita sudah melihat terjadi bencana yang begitu hebat, banjir yang luar biasa. Dan belum lama itu berlalu, belum lama itu terjadi. Sekarang kita sudah masuk dalam penderitaan yang lain, dalam kesulitan yang lain, dalam ketakutan yang melanda seluruh dunia, yaitu virus corona. Saudara-saudara,
di hari-hari terakhir adalah masa yang sukar. Kita sedang ada di sana. Sekarang kita sedang mengalaminya. Sekarang ketakutan yang luar biasa. Tetapi saudara-saudara, sebagai orang percaya, apa yang saya katakan dalam tema pada hari ini, kebaikan Tuhan di dalam kecemasan manusia. Bagi anak Tuhan ada jalan keluar. Bagi anak Tuhan, langkahnya adalah langkah yang berseru-seru kepada Tuhan, berteriak minta tolong kepada Tuhan. Maka kata firman Allah Mazmur pasal yang ke-107 ayat 28, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan. Dalam Yakobus 15 tadi, dalam Yakobus 5 ayat 16b yang kita sudah baca tadi, bahwa doa orang benar besar kuasanya. Jadi doa orang benar berseru-seru kepada Tuhan, besar kuasanya. Maka Tuhan akan mengeluarkan kita dari masa-masa yang sulit ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi pada pagi hari ini sebagai jemaat Tuhan, khususnya jemaat GPDI Mawar Merah, dan kita hanya lewat siaran yang disampaikan pada hari ini, dan kita tidak berbakti di gereja setiap minggu, dan hari ini sesuai dengan instruksi pemerintah ya, untuk mengantisipasi keadaan yang mencemaskan ini, supaya tidak mengumpulkan orang di satu tempat dalam jumlah yang banyak. Seruan pemerintah supaya beribadah di rumah masing-masing. Begitu juga dengan seruan dari pimpinan kita, Ketua Umum Gereja Pantekosta di Indonesia, Bapak Pendeta Dr. John Weol, mengatakan supaya semua gereja Pantekosta di Indonesia, jemaat gereja Pantekosta di Indonesia, dia serukan supaya beribadah di rumah masing-masing karena mengikuti instruksi dari pemerintah. Saudara-saudara, mereka itu tidak menjauhkan kita dari Tuhan. Mereka itu tidak mau menghambat kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Tapi situasi yang sekarang inilah yang mereka bisa mengantisipasinya keadaan supaya virus itu tidak menjalar kemana-mana, tidak meluas kemana-mana. Dan saudara-saudara, kita berada di tempat masing-masing. Kita berada di rumah masing-masing. Disampaikan jangan pergi kemana-mana, dan kita hanya ada di tempat dalam waktu yang ditentukan sampai semua dalam keadaan baik. Mari kita berdoa untuk keadaan sekarang ini. Berseru-seru kepada Tuhan, minta tolong kepada Tuhan, biar wabah ini, penyakit sampar ini, itu akan berlalu dan Tuhan akan menolong kita. Dan bagi negara kita juga, bagi bangsa kita ini juga, semua juga bisa akan berjalan dengan baik. Semua akan kembali seperti semula. Yang bekerja bisa bekerja, yang berdagang bisa berdagang dengan baik, dan yang sekolah juga bisa kembali sekolah, yang kuliah juga bisa kembali kuliah seperti semula. Kita berdoa supaya wabah ini akan berlalu dengan begitu cepat. Dan itulah sebabnya firman Allah diserukan kepada kita supaya kita berseru-seru kepada Tuhan, minta pertolongan dari Tuhan supaya Tuhan akan keluarkan kita dari kecemasan yang terjadi sekarang ini. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini, saudara-saudara, saya sebagai Gembala Jemaat GPD Mawar Merah dan mengikuti instruksi pemerintah dan mengikuti juga instruksi dari pimpinan Gereja Pantekosta di Indonesia, Ketua Umum, dan kita hanya bisa beribadah di tempat kita masing-masing. Dan kiranya Tuhan menolong kita, Tuhan akan memberikan perlindungan bagi kita, khususnya jemaat, baik yang
dalam usia lanjut sampai kepada anak-anak, biar semuanya ada dalam lindungan Tuhan. Biar kita juga jangan sampai virus itu datang kepada kita, tetapi kita semua jemaat Mawar Merah dalam keadaan baik. Begitu juga jemaat yang ada di Joglo, kiranya Tuhan juga tolong supaya jemaat yang ada di Joglo juga dilindungi oleh Tuhan, dijagai oleh Tuhan, supaya semua kita dalam keadaan baik, dan pada akhirnya kita bisa berjumpa semua, dan kita juga bisa berjabat tangan satu dengan lain, dan kita bisa juga berkomunikasi dengan baik satu dengan lain, dan supaya Tuhan mendolong kita, Tuhan terus melindungi kita. Shalom, Tuhan memberkati. Selamat pagi, maju terus dalam Tuhan, dan kita percaya badai ini pasti berlalu. Tuhan akan menolong kita semua. Amin.